tentang apa? Asam basa ya. Oke, ini lanjutannya aplikasinya, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda. Ya. Jadi baik, lihat dah, guys, itu kan interpretasi bisa berbeda. Datanya sama, persepsinya bisa beda. Ya, kenapa demikian? Karena memang fokusnya itu kadang-kadang berbeda. Ada yang fokus pada pH-nya, ada yang fokus pada PO2-nya. Apakah salah? Enggak, tidak salah. Tapi saya mencoba memberikan ilustrasi bagaimana kita membaca dengan sistematis sehingga nanti interpretasi itu juga sistematis dan mengarah pada diagnosa plus etiologi, bukan hanya diagnosa saja. Jadi ada 7 tahapan menganalisa blood gas. Yang pertama, perhatikan kondisi klinis. Anda itu tepat. Ada penyakit gagal nafas. Karena apa? Karena penyakit otot, miastenia gravis, sindrom Guillain-Barré. Tentu beda dengan pasien gagal nafas karena takut narkotik. Perhatikan kondisi klinis. Yang kedua, berapa nilai pH? Anda fokus pada PO2 boleh. Oksigennya sudah sebesar 100%, PO2-nya cuma 95. Jadi kan pH rasio kan jelas sekali. Iya, itu nanti, itu the next. Bukannya salah. Tapi ya, baru ada lihat berapa HCO3-nya, berapa PCO2-nya. HCO3 ini kan menjadi komponen dari metabolik. Ini komponen dari respiratory atau kombinasi. Oleh karena itu Anda harus paham nilai HCO3 normalnya antara 21 sampai 25, nilai PCO2 normalnya antara 35 sampai 45. Tapi hati-hati pada pasien PPOM, hati-hati pada pasien PPOM. Nanti kasusnya berbeda. Yang keempat, Anda pertama lihat pH, kemudian lihat ini, kemudian yang keempat apa? Dikorelasikan. Yang sesuai dengan pH itu yang mana? Kalau kemudian pH-nya itu rendah, misalkan ya, PCO2-nya yang tinggi, hasilnya normal, ya kita pasti paham. Ini adalah acidosis restless. Ini sekitar contoh. Tujuannya apa? Untuk melihat yang mana yang primer dan yang mana yang kompensasi. Kadang-kadang tidak ada kompensasi dua-duanya. Ya sudah, yang contoh apa-apa. Kemudian tentukan level kompensasinya. Tubuh manusia yang normal itu pasti mampu melakukan kompensasi. Misalkan asidosis metabolik yang kompensasi alkalosis respiratorik. Tetapi kalau kompensasi itu ada 2 kemungkinan. Apakah pH-nya menjadi normal atau pH-nya masih belum mencapai nilai normal. Jadi selanjutnya, nah ini kadang-kadang kita jarang melakukan. Kalau kemudian ada asidosis metabolik, berapa anion gap? Jarang kan dilakukan? Jarang. Coba kita coba. Berapa anion gap? Kemudian yang ketujuh, ini goalnya ketujuh. Terapi pasiennya jangan hasil blood gas. Karena terapi pasiennya jangan mengobati hasil blood gas. Oke, jelas ya? Oke, kita lanjut ya. Clinical story. Anamnesa. Pasien COPD, hati-hati. Kalau COPD itu ada asidosis respiratorik, kompensasinya biasanya asal. Biasanya, tidak selalu. Kenapa? Kadang ada yang mampu kompensasi, ada yang tidak mampu kompensasi. Baik, yang kedua, pasien operasi, hati-hati. Ada muscular blocking agent, pasien yang mengantuk. Ini kenapa yang terjadi? Pasien hipoventilasi, mengantuk, bisa saja dia mengalami penumpukan CO2. Ya, loh, orang kan hipoventilasi kan, mengantuk karena ada sisa obat-obat pelumpuh otot, ya, sisa neuromuscular blocking drug, pasti akan mengalami hipoventilasi sehingga PSO2-nya tinggi, betul? Nah, terjadi asidosis respiratorik. Tidak akan kompensasi dengan baik. Ini dengan berat-berat yang kita
dia crash, kemudian dilakukan resusitasi, bisa mengalami anestesi metabolik, bisa juga anestesi, tergantung berapa lama ROSC-nya dan apa yang dikerjakan pada saat terjadi tindakan resusitasi. Terpasang infus apa tidak tentu berbeda, ya. Baik. Kemudian pasien septic shock, yang sering terjadi infus metabolik. Kenapa demikian? Yang kita tahu pada septic shock sering terjadi vasodilatasi, ya, sering terjadi relatif hipovolemia, volumenya kurang. Kalau vasodilatasi relatif hipovolemia, maka terjadi hipoperfusi. Kalau hipoperfusi ditambah hipoksia, ketidakasidosis, kira-kira seperti itu. Ini yang harus dipahami dalam mindset kita. Nah, langkah kedua apa? Perhatikan pH-nya. Contoh, laki-laki 70 tahun, 60 kg, dilakukan operasi kolom femur ekstra. Sering ya, orang 70 tahun, fraktur kolom femur dipasang apa ini? Bisa total hip replacement, bisa satunya lagi apa? Hemiarthroplasty, ya. Kalau total hip itu dengan pelvisnya itu dipasang alat juga. Kalau hemiarthroplasty kan cuma kolom femur yang diganti, ya. Alatnya bisa bermacam-macam. Nah, pasca ekstubasi pasien mengantuk, pola nafas, shallow breathing, dan saturasi oksigen 88% dengan room air. 88% berbahaya begitu. Bukan berbahaya lagi, mengerikan. Di bawah 90 itu mengerikan. Terus saya selalu mengingatkan BPJS rule of 90. Jadi kalau saturasi itu 90%, artinya PO2 itu 60. Kalau saturasi di bawah 90%, kita drop di bawah 60. Critical point-nya 90. Tolong upayakan jangan sampai di bawah 90. Meskipun survival versus camping itu goalnya adalah 88 atau 92, saya selalu menekankan bahwa amannya pasienmu jangan di bawah 90. Cari yang aman saja, jangan cari yang sulit, ya. Kemudian kita tahu dilakukan blood gas pH 7,28, masih paham. Langsung rapatnya adalah asidosis. pH CO2 masya Allah 80 mm Hg. Mengerikan apa tidak? Belum mengerikan. Normalnya 35 sampai 45, rata-rata 40, ini 80. Dua kali nilai normal. Kalau pasang PPOM, saya terkejut tapi tidak terlalu takut. Kalau pasang bukan PPOM, saya terkejut dan takut. Dua-duanya terkejut dan takut. CO3 26. Memang naik, tetapi naik tidak signifikan. Kalau ini normal 27-25 naik 1 poin, signifikan kan? Tapi Anda jangan diubah. Jadi minimal passing levelnya 70, bila ada 69, nggak lulus. Masa orang satu aja nggak lulus juga, orang satu ya. Jadi beda ya, itu kan minimal passing level dengan nilai interpretasi blood gas tentu dua hal yang tidak sama. Nah, yang sering kita lupakan, kita tidak memeriksa elektrolit. Padahal elektrolit itu sangat dibutuhkan. Berapa elektrolitnya? Natrium 143 dan klorida 104. Sepintas kalau melihat ini nilainya normal. Tapi apakah semuanya normal? Kita lihat. Oke. Tahap yang ketiga. Jadi kita lihat di sini. Jelas ya? Saya tadi bilang tadi. Baik. Tandai nilai respiratory atau metabolik. Kemudian pH 7,28, diulang lagi, nggak apa-apa, biar lebih paham, ya. Ratio 80, jelas ada sisi respiratory, jelas ya. Nah, mungkin dalam metabolik. Datanya dilihat, seperti ini. Ratio 3, 26, memang alkalosis. Tapi kalau pH 7,28, kita akan tahu di sini bahwa awalnya ada asidosis respiratory karena ini sinkron yang satu arah, betul ya? Kompensasi adalah alkalosis, tapi unkompensated. Buktinya apa? pH 7,28 bukan 7,35 atau di atas 7,5. Sampai di sini paham? Baik, saya lanjutkan. Tapi apa? Temukan problem primernya dan apa kompensasi. Jadi
Apa problem primernya? Jelas acidosis. Karena PCO2 80 jelas anti respiratory. Karena hasil 326 ini jelas alkalosis metabolik kompensatorik. Ya, alkalosis kompensatorik jelas jelas. Ini adalah unsur dari metabolik. Kemudian ya pH dan PCO2 sudah bergeser ke arah yang sama. Jadi artinya apa? Ya, jadi jelas asidosis respiratory primer. Nah, kita lihat di sini berlawanan perubahan pH. Apakah kompensasi penuh atau parsial? Apakah ada gangguan yang lain atau ada kelainan campur? Ya, kalau ini kompensasinya parsial. Kalau kompensasinya penuh, tentu pH-nya dia mendekati normal atau bisa normal. Ya, baik. Kebetulan kasusnya bukan kompensasi penuh. Jadi ini lihat, ini yang penting adalah pada gangguan respiratorik, perubahan CO2 akan mengakibatkan perubahan nilai HCO3. Bagaimana korelasi? Perhatikan, setiap perubahan 10 mm setiap perubahan 10 mm CO2 akan mengukur nilai expected HCO3. Expected ya, bukan real, bukan faktual yang diharapkan. Ya, bener kan? Ya, cewek sama cowoknya ya. Bener, punya cewek ya. Cewek-cewek harapannya dapat suami yang ganteng, soleh ya, pintar, betul kan? Betul kan? Yang ganteng asal soleh, betul Pak ya? Tapi susah seperti itu ya. Pintar lagi, betul ya? Duitnya banyak ya. Kalau duitnya banyak usia muda, duitnya bapak ya. Ada teman lu duitnya banyak, mobil Eropa itu nggak mungkin itu hasil kerja sendiri. Mau kerja apa? Umur 20 tahun lebih bisa beli mobil Eropa ya. Baik, jadi kalau ini diingat, tidak berbicara. Setiap perubahan 10 mm CO2 akan mengubah nilai ekspektasi HCO3. Berapa perubahannya? Benar ya? Ada namanya aktif respiratory asidosis atau aktif respiratory patolosis. Ada kronik juga. Kalau aktif respiratory asidosis, ya saya kembalikan dulu. Itu setiap perubahan ya. Kalau aktif respiratory asidosis setiap 10 mm CO2-nya berubah, itu CO2 akan meningkat kira-kira 1. Tetapi kalau itu artinya alkalosis, setiap perubahan 10 mm CO2 itu akan menurunkan HCO3. Belum dapat kuliah ini belum? Belum. Nah, bagaimana kalau kronik? Beda lagi. Kalau kronik respiratory itu tergantung asidosis atau alkalosis. Kalau dia kronik respiratory asidosis kronik ya, beda lagi kronik ya. Kronik itu setiap perubahan 10 mm CO2 akan meningkatkan HCO3 3 poin. Tetapi kalau alkalosis setiap perubahan 10 mm CO2 ya tentunya kalau alkalosis kan CO2-nya meningkat atau menurun? Menurun kan? Kalau adisis kan meningkat ya. Itu akan mengubah HCO3 kompensasinya itu akan menurun menjadi 4. Karena kalau CO2 menurun, alkalosis ini menjadi meningkat lebih alkalosis lagi kan, lebih mengerikan ya kan? Karena CO3 kan nilainya kan basah ya. Baik. Jadi ini tolong dipahami, jangan dihafalkan. Angkanya tidak terlalu juga 1, 2, 3, 4 mudah. Dari mana? Dari penelitian. Baik, kita lanjutkan. Jadi tahap kelima, kita lihat kompensasinya total atau parsial. Coba Anda lihat tadi. Berapa pH-nya? 7,28. Betul? Berapa PCO2-nya? 80. Nilai normalnya kan 40. Itu 40 diambil tengah-tengah. Tadi dikatakan berapa nilai PCO2? 35, 45. Tengah-tengahnya 40. Betul ya? Untuk memudahkan. Dengan demikian, meningkatnya berapa? Meningkatnya 40 mm lagi. Faktanya
HCO3 adalah 26. Sesuai apa tidak? Tidak sesuai, harusnya jadi 40 kan? Betul? Nah, PCO2 meningkat 40. Itu lihat. Setiap peningkatan 10 poin HCO3 akan meningkat 1 poin. Artinya apa? Nilai HCO3 seharusnya meningkat 4 poin kan? Betul apa tidak? Sehingga angka 25 kalau meningkat 4 poin harus jadi 29. Betul kan? Harusnya 29 kalau dia kompensasi total. Faktanya kan tidak. Kesimpulannya apa? Ini acidosis sosial. Itu kompensasi parsial. Alkalisis beta-glukan. Sampai sini paham? Paham ya? Paham lah, masa betul udah gak paham ya? Yang gak paham saya bingung. Dulu masuknya beneran masuk apa? Pelajaran belakang ya? Oke, lanjut. Tak keenam, ambil gap pada acidosis metabolik. Ya, jadi ambil gap. Apa itu ambil gap? AG ya. Ambil gap adalah selisih antara ion sodium dikurangi penjumlahan dari ion klorida dan H2O. Oleh karena itu, kalau Anda mau menentukan blood test yang benar, maka pada saat Anda ambil sampel blood test, Anda wajib periksa elektrolit, kalium, natrium, klorida, satu paket itu. Kalsium boleh tentu nanti, ya. Awalnya adalah cuma 3 itu mutlak: natrium, kalium, dan klorida. Kalau periksa SE kan langsung keluar, kan seret keluar, betul kan? Otomatis. Tujuannya apa? Untuk menentukan gap. Apa itu hanya gap? Tadi sudah saya sebutkan bahwa perbedaan antara ion sodium dikurangi klorida ditambah HCO3. Nah, kalau pH 7,30, PCO2 80, HCO3 27 mek. Ya. Kalau pada contoh data yang seperti ini, maka kita bisa melihat bahwa analisisnya adalah berapa itu? Natriumnya berapa? 143. Kloridanya berapa? 104. HCO3-nya berapa? 27. Ini bukan real ya, bukan hasil simulasi, bukan. Jadi berapa nilainya? Kita lihat bersama, nilainya 12 normal. Analisisnya berapa? Pada kasus ini analisisnya normal berapa? Antara 12 sampai 16. Akan tetapi jadi pada bukan anion gap untuk menentukan kompensasinya bagaimana. Tahap yang ketujuh, apa itu? Terapilah vaksinnya ada yang terjadi. Kita lihat bersama. Sama persis ya. Anion A, PCO 260, PCO 254, AKL 40 kali per menit. Makin bisa. Kalau bertenang lihat begini itu lihat dia kuat. Karena banyak PCO2 kita bikin dari PCO2 itu kan tidak mungkin mau meninggal. Karena biasa meninggal. Tidak pernah ada manusia itu PCO2 lebih tinggi, PCO2 lebih tinggi itu tidak ada. PCO2 normalnya 35 room air ya. PCO2 tidak normal 80 sampai 100. Ini malah dibalik. PCO2-nya 60, PCO2 istighfar bener, tapi nggak selesai cuma istighfar saja ya. Anda harus bertindak gitu ya. Tapi bedanya apa? Ini pasien usia 55 tahun dengan kelainan kronik neurologis sangat baik tanpa keluar. Bingung ya? Yang sebelah kanan pasien kasus spine yang baru diintubasi dengan disefek neurologis dan ngantuk. Ini setiap respirator bisa. Ini yang jauh lebih berbahaya. Dua-duanya berbahaya, tapi ini jauh yang lebih memerlukan penanganan Anda dengan segera. Kalau ini kan karena sudah lama, ini kan segera kalau nggak ada tangan pasti nggak bisa. Oleh karena itu, terakhir apa? Berikan reversat, berikan ventilasi support, beda kan? Ini kan ada sisa neuropus PPJ, ada sisa popuronium, ya, tapi popuronium memanjang pada orang tua.
hipoventilasi. Tetapi yang sebelah kiri, Anda tidak sebelah kiri, apa jadi? Bukan kisanoprolio. Sebelah kiri adalah pasien dengan PPOM, penyakit paru obstruktif. Ini contoh ekstrem, ya. Baik, pesannya, berikanlah ventilasi mekanik yang sesuai dengan indikasi dan jangan mencoba membuat gerak-gerak senopal. Kita menerapi pasiennya, bukan mengobati hasil. Oke, contoh yang lain. Ini real case, laki-laki 0 tahun, asli. Dari parese muntah-muntah sejak pagi dibawa ke IRT. Sebelum datang, bukan dating ya, dating bahaya. Salah tulis ini ya. Sebelum datang di rumah sakit, dia mengeluarkan jadi kepala dan sampai jangkau, tidak mampu menahan panjang. Nah, dengan oksigen dengan 15 liter, kan ya saturasinya 98. Baik, tidak baik. Orang normal 98, 15 liter 98 tidak baik gitu. Betul ya? Orang yang 6 liter itu 100, jadi 15 liter 98 tidak baik. Ketika IRT mengambil sampel darah untuk diperiksa serum natrium dan blood gas. Nah sini ini natrium 143, kalium 4,11. Blood gasnya Anda lihat pH 7,12, PaCO2 61. Ini kasus nyata ya, kasus nyata. Kalau tadi kan simpulan. PO2 110 masih bagus, oke? Enggak bagus juga. Kenapa? 110 dengan 15 liter loh ya, betul ya? Sudah 110 dengan 15 liter bukan ya? Ini mengerikan. Kris eksisnya berapa? Minus 9,4 atau atas 9,3. Nah, RB-nya 14, temperaturnya masih oke, langkah 15. Apa? Dia keadaan asam basah. Kita lihat. Hasil bloodnya satu setuju? Setuju enggak? Ya enggak setuju ngantuk berarti ya. 7,12 dosis kan? Oke, baik. Itu energi. Berapa energi? Baik, kita lihat. Ini kan natrium dikurangi 76 dengan SO3, ya. Kita lihat. 143 dikurangi 111 ditambah 20, betul kan? Berapa hasilnya? 11,9. Oke, tentukan kompensasi dari sistem respirasi. Kita lihat Winters formula. Ini Winters formula. Formula di Winters. Tapi kan formula di Winters. Namanya formula. Yang benar-benar di Winters, ya. Formula itu naim formula. Jadi itu dari dua ada Winters namanya bukan naim formula, Winters formula. Ya. Jadi ini sebenarnya berapa? 1,5 dikalikan hasil 3 ditambah 8 plus minus 2. Hasilnya berapa? 30,15. Jadi harusnya PCO2 yang sesuai itu adalah harusnya kira-kira 30,5 plus 8 plus minus 2. Ini kalau 8 dikurangi 2 berapa? 6 kan? 30,5 itu kira-kira 36, betul kan? Kalau ini tambah 2 berapa? 10 kan? Ini tambah 10, 41. Ini normalnya harusnya PCO2 itu harusnya antara 36,15 sampai 40,15. Faktanya PCO2 nya berapa? Kompensasi negatif tidak sesuai. Jelas ya? Baik. Terus mau diapakan nggak kalau nggak sesuai? Nah ya berikutnya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Kita lihat. Pasien mengalami akhirnya metabolik dengan energi yang normal dan terjadi kompensasi negatif, namun tidak adekuat. Kan nggak boleh dibiarkan. Tidak adekuat. Dengan nilai PK pasien 110,2, pasien kini membutuhkan ventilator support. 110,2 itu didapat dari PK pasien PO2 dibagi NO2. Ya, Anda lihat berapa PO2-nya? Berapa PO2-nya? Ini ada yang mati sih. Berapa PO2-nya tadi? Berapa PO2? 110. Ya, 15% kan hampir 100%. 15 liter per menit pakai non-rem berarti kan hampir 100% nilai, ya. Sehingga ya memang pengaruhnya 110. Ya, artinya apa?
rasio itu 110, artinya pasien Anda itu sudah mendekati ADS berat kan? ADS berat itu kan kayak rasio di bawah 100, antara 100 sampai 200 ADS sedang, di atas 200 sampai 300 ADS ringan. Itu kan masih sedang, biasanya sedang, tapi sedangnya itu 110 bukan 190, paham ya? Oleh karena itu jangan dibiarkan, ini membutuhkan ventilator terus. Nah, pada kasus ini penyebab aneurisma metabolik adalah angioedem yang normal adalah shock, karena shock. Kenapa shock? Dia langsung 5,8. Normalnya kan di bawah 2. Ini di bawah 4, ini luar biasa. Ya. Setelah dilakukan oksigenasi cairan dan oksigenasi, pasien diintubasi ditransfer ke ICU. Tugas Anda sebagai dokter nantinya adalah berikan ventilasi, oksigenasi, optimasi dinamik, intubasi. ICU sudah punya tanggung jawab, ya. Anda handle semua, nanti Anda nyanyi Pak Luhut bayar, ya. Handle semuanya, ya kan kita ada segmen-segmen tertentu kan, betul kan? Pas internal bleeding ya, anestesi tugasnya apa? Resusitasi, yang operasi operator bukan anestesi, nanti marah ahli bedah nanti ya, sumber kerjaan anestesi. Ya, kira-kira begitu. Apa yang bisa kita pelajari? Ini slide yang terakhir, ya. Karena dari klinis pasien akan menentukan apa yang harus kita kerjakan untuk membantu pasien itu setelah cepat dan aktif. Perhatikan, cepat dan aktif. Ini cepat, tapi aktif kuat. Resusitasi pertolongan sesuai dengan kebutuhan pasien, aktif kuat. Dan cepat, kalau nggak cepat pasien nggak tertolong. Poin yang kedua apa? Hasil pemeriksaan blood dan elektrolit yang cepat akan mengarahkan kita untuk apa? Untuk keputusan yang tepat dan aktif kuat. Berarti kalau menilai tepat dan aktif kuat, keputusan itu harus tepat dan aktif kuat. Ini kan tanpa elektrolit, Anda nggak bisa menilai angioedemnya seperti apa, serta ya memberi terapi dengan cara yang aman. Jadi Anda melakukan the right diagnosis and the right and safe treatment. Diagnosisnya benar, terapinya benar dan lebih. Baik, kira-kira seperti itu yang perlu saya sampaikan. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada sanggahan pun. Tapi dia juga mendapat sah. Saya tidak suka mental feodal, sama feodal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.